Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi kelas 10 IPS baik 1, 2, dan 3 SMA Wahid Hashim 5 Surabaya yang dirahmati Allah. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini, pertemuan yang kedua ini, walaupun via daring ya. Namun semoga tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita jadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ala hadhihi ya wal hajah wa ala kulli syai'in. Ila hadratil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adikku sekalian, silakan dibuka halaman 37 bagian C dan nanti dilanjutkan ke bagian C ya, yaitu hiwarun. Adapun tugasnya nanti sama dengan kemarin, hasil terjemahannya difoto, hasil kerjaan terjemahan kalian semua difoto, kemudian dikolase dengan foto adik-adikku sekalian semua, kemudian dijapri ke saya biar tidak terlalu memenuhi grup ya. Baik, kita mulai. Konsentrasi, disiapkan bukunya, diterjemah di buku masing-masing, bisa di lembaran atau di buku, dan juga bisa di buku paketnya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hiwarun, percakapan. Al-Ustadzu, Assalamualaikum. Ya, artinya mungkin sudah sama-sama tahu ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan tetap atas kamu semua. Kaifa halukum ayyuhat tullab, bagaimana kabar kamu sekalian atau kalian semua, wahai para muridku, wahai para murid. At-tullabah, siswi menjawab, Waalaikumsalam, dan semoga atas engkau keselamatan. Waalaikumsalam, dan semoga tetap atas engkau keselamatan. Bi khair wa afiyah, baik dan dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ustadz, wahai Ustadz. Al Ustadz, iftahu kutubakum, bukalah buku kalian, Shahifah Tis'a wa Arba'in, halaman 29. Hal ladaikum su'al fi darsis sabiq, apakah kamu atau kalian, apakah kalian ada pertanyaan pada pelajaran yang lalu? Muhammad menjawab, na'am ya Ustaz, iya wahai Ustaz. Ladayya su'al, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ma maknal ihsan, apa makna atau arti ihsan? Ana maridun lam ahdur fil usbu'il madhi. Katanya Muhammad, saya sakit, tidak hadir atau tidak datang fi usbu'il madhi, dalam atau pada minggu yang lalu. Al-Ustadz kemudian menjawab,
Al ihsanu, adapun ihsan, huwa artinya ihsan juga, atau rujuk ke al ihsan. Adapun ihsan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Anta'budallaha, ihsan itu anta'budallaha, hendaknya engkau beribadah atau mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah atau seakan-akan engkau melihatnya, yaitu melihat Allah. Hu itu kembali ke Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak mungkin atau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah dengan kebaikan, wa naha 'anil munkari, dan cegahlah dari perkara yang mungkar atau yang keji. Muhammad, syukran ya Ustaz. Terima kasih wahai Ustaz. Kemudian selanjutnya Ustaz, hal laidukum su'al akhar. At-tullabah, siswi menjawab, maafi ya Ustaz. Kemudian Ustaz mengakhiri percakapannya, Tayyib, baik, iftahud darsat tabi, bukalah pelajaran selanjutnya atau berikutnya. Baik, demikian ya anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Itu pelajaran kita kali ini menerjemah hiwar atau percakapan ini. Silakan sesuai perintah tadi, mungkin ada yang kelewatan dalam nonton videonya, silakan videonya diulangi kembali. Baik, selanjutnya D, qawaidun, kaidah ataupun ya kaidah. Kaidah yang dimaksud di sini yaitu kalimat isim yang dibaca jar atau dibaca kasroh bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu apabila didahului huruf jar atau kalimat yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu posisinya harus jar, harus kalau dari harokat harus berharokat kasroh. Nah, bisa dilihat di halaman 38. Nah, itu ya. Artinya sama semua itu apa sudah ada di tabelnya. Min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, ka seperti, li karena pada, milik, bi sebab atau dengan. Terus yang waw ba tak di sini adalah sumpah, huruf qasam atau huruf sumpah yang wajib harakat terakhirnya dibaca kasroh. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau harakatnya tidak kasroh berarti sumpahnya tidak sah. Jadi contohnya yang minal baiti, dari rumah, ilal masjidi, ke masjid, dan seterusnya. Alal kursi, di atas kursi, anil madrasati, dari madrasah, fisayyarati, di dalam kendaraan, kal qamari, seperti rembulan, li Muhammadin, untuk Muhammad, bil yadi,
dengan tangan. Billahi, wallahi, tallahi itu artinya demi Allah. Nah, kemudian yang dibaca jar lagi ketika mudhaf ilaih, yang berposisi sebagai mudhaf ilaih. Contohnya setiap kalimat yang berada di gandeng dengan kalimat sebelumnya. Yang seperti di sini contohnya imamul masjidi, imam masjid. Syariqud dukani, syaribul khamri, qalamu hadidin, qiyamul laili, sayyaratu muhammadin. Jadi belakangnya semua harus kasroh karena berposisi sebagai mudhaf ilaih. Jadi kalau ketemu huruf-huruf ini, maka kalimat setelahnya harus dibaca jar atau kasroh. Baik anak-anakku sekalian, demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini jadi ilmu yang barokah yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.